Nat Moy, Ya. Ya. jujur gue baru tahu nih ya, ternyata di luar sana tuh ada beberapa masyarakat lokal yang percaya akan kehadiran kuntilanak hijau. Nggak tahu ini akan jadi kayak gimana wujudnya, tapi pas dengar kata hijau, yang ada di pikiran gue sih langsung mengarah ke sosok yang identik juga sama warna itu, yaitu sosok Nyi Roro Kidul, Oh. si Ratu Pantai Selatan itu kan. Dan ternyata bener Nat Moy, ternyata emang ada irisannya. Ini cerita tentang Noval ya, yang kebetulan pas dulu sempat pergi liburan ke daerah pesisir selatan Jogja, tepatnya di sebuah dusun kecil yang gak mau disebutin namanya. Oke. Tapi tempatnya itu di antara Bantul dan Kulon Progo. Cerita tentang sosok hijau yang selalu memanggil dari arah laut. Ini gue bacain ceritanya ya. Di sini Noval nggak sendirian. Dia ditemenin sama 2 orang temennya, namanya Dimas dan juga Argani. Mereka bertiga ini pada dasarnya emang punya hobi yang sama, yaitu traveling, sekaligus motret pemandangan atau apapun yang ada di tengah perjalanan mereka. Terus ada satu waktu, lupa sumbernya dari siapa, tapi intinya mereka ini dapat saran ide gitu buat nyobain jalan-jalan ke pesisir pantai selatan. Karena katanya pengalaman dan apapun yang bakal dilihat di situ magis banget. Dan setelah melalui diskusi, akhirnya mereka sepakat buat pergi ke sana pas lagi sama-sama libur kuliah pada saat itu. Sekalian buat dokumentasi budaya lokal lah. Mereka pergi ke salah satu dusun nelayan, nginep di rumah warga di sana. Dusunnya ini sunyi dan tenang, Nat Moy. Penduduknya ramah, lautnya luas, dan anginnya kenceng banget bahkan pas siang hari. Warga sih bilang kalau angin dari laut ini itu sering kali bawa suara. Kadang suara manusia, kadang juga bukan suara manusia. Pokoknya ada satu pesan dari sesepuh desa pas mereka datang. Pesannya tuh gini: pantai ini bukan buat tempat main, Mas. Kalau pas ada angin dari darat dan Mas pakai baju hijau, jangan ngedekat ke garis ombak. Nah, pantai di dusun ini dikenal sebagai pantai ijo. Bukan karena warna air yang benar-benar hijau ya, tapi ini karena katanya aliran air di pantai ini tuh ngalir lurus langsung ke Lorong Ratu di selatan. Oke. Noval kirain larangan soal warna hijau ini cuma mitos klasik lokal aja. Tapi dari pertama kali mereka datang, mereka beneran gak ada sama sekali orang yang pakai pakaian warna hijau. Semua warga tuh beneran patuh. Sampai ada satu sore nih ya, masih di hari-hari awal mereka di sana, Dimas ini bilang kalau dia tuh ngelihat ada sosok perempuan lagi berdiri bener-bener di garis pantai, jauh dari mereka. Tapi deket banget sama ombak-ombak gede. Oke. Rambutnya tuh panjang banget, pakai kebaya hijau tua, dan gak gerak sama sekali. Dimas buru-buru lari ngedeket ke si perempuan ini. Tapi pas makin deket, katanya sosok ini udah gak ada, Nat Moy. Gak ada jejak kaki, gak ada bekas basah dari pasir juga. Gak lama dari situ pun, Noval sama Argani lari nyusul Dimas. Dan pas Dimas nyeritain apa yang dia lihat barusan, teman-temannya malah ketawa di situ. Mereka belum pada sadar kalau laut tuh lagi ngebuka matanya, dalam tanda kutip. Oke. Di malam harinya, pas mereka ini lagi tidur, Noval nih kaget karena dia dibangunin sama Argani yang kelihatan panik banget. Gak tahu kenapa, mukanya beneran pucat. Dan di situ Argani cuma bilang kalau dia ini mimpi. Dia duduk di sebuah pertunjukan wayang, tapi bukan jadi penonton, Nat Moy. Di mimpinya ini, dia itu jadi salah satu wayangnya. Dan semua penonton di hadapannya tuh kelihatan real banget, tapi pada nggak punya wajah. Anjir. Noval langsung ngeliat ke arah kamar Dimas, dan Dimas juga udah nggak ada di kasurnya. Ternyata Dimas ini udah berdiri persis di depan pintu belakang. Katanya dia ini kebangun dari tidurnya gara-gara dia ngedengar ada suara gamelan dari arah belakang rumah. Terus ada bau bunga melati yang kuat banget muncul gitu aja. Padahal ya di sana cuman ada pohon pandan sama semak liar doang. Dan pas akhirnya coba sama-sama keluar ke belakang rumah gitu ya, kelihatan banget kalau ada jejak-jejak kaki kecil, seolah-olah emang ada orang yang jalan dari arah pantai ke depan pintu. Tapi pasirnya tuh warnanya keijauan gitu. Udah tuh, pas mereka nggak mau mikir yang aneh-aneh, pokoknya ya, mereka sholat lah. Terus lanjut tidur lagi. Keesokan harinya, waktu yang ditunggu-tunggu datang nih. Hari itu bakalan ada upacara sedekah laut. Noval, Dimas, sama Argani ngajuin diri buat ikut jadi tim dokumentasi acaranya. Warga pada bawa sesajen gitu. Ada kepala kerbau, bunga 7 rupa, pisang raja, dupa, dan gulungan kain hijau yang diselimutin sama daun pandan. Kata sesepuh, kain ini tuh jadi lambang janji. Harus dikembalikan ke laut agar laut tetap tenang, kata gitu. Oke.
Pokoknya kalau sampai kain ini dibawa orang atau nggak balik, berarti bakalan ada yang datang buat ngejemput. Nah tapi di malam itu, abis selesai acara, Noval kaget banget Nat, Moy. Katanya di tengah malam, angin tuh ngedorong jendela rumah inap mereka sampai kebuka. Terus pelan-pelan Noval ngelihat ada ujung kain basah warnanya hijau, kayak udah nempel di ambang pintu gitu. Noval ngucuk-ngucuk matanya, tapi nggak ada apa-apa setelah itu. Mungkin dia salah lihat kali, dia mikirnya kayak gitu. Tapi setelah hari itu, Noval jadi ngelihat sosok ini tuh untuk pertama kalinya. Noval lagi mandi malam-malam pokoknya di situ. Di rumah cuma ada Dimas karena Argani itu lagi keluar cari makan. Dari awalnya nyalain keran, bau aroma anyir sama tanah tuh sebenarnya udah mulai kecium. Cukup kuat, tapi ya Noval masih coba untuk cuek. Terus pas Noval nggak sengaja nunduk ke arah bak mandi, katanya ada yang aneh Nat, Moy. Air dalam baknya ini kayak gerak-gerak gitu, kayak goyang kena gempa, terus ngebentuk semacam kayak ombak-ombak kecil. Dan jauh di dasar bak itu muncul ada kayak gumpalan rambut hitam kusut. Dan rambutnya itu panjang. Terus rambutnya itu kayak melambai pelan-pelan seolah-olah ngambang di bawah air. Sama Noval diambil lah si gumpalan rambut ini, karena takutnya ngehambat aliran air kan. Tapi pas coba ditarik kok berat banget rasanya, kayak nyangkut gitu. Noval coba tarik lagi yang lebih kuat gitu ya, sampai biur tiba-tiba. Gumpalan rambut itu ketarik, atau lebih tepatnya keangkat. Tapi di bawah rambut itu Nat, Moy, ada kepala. Wajahnya tuh samar, dengan mata putih, dan rambut nutupin separuh wajahnya gitu ya. Dia berdiri gak gerak, malah cuman kayak ketawa nyaring kayak kuntilanak gitu. Dan air bak tuh pelan-pelan warnanya jadi berubah agak kehijauan gitu. Noval teriak ketakutan. Dia langsung lari nyamperin Dimas yang gak ada di dalam rumah. Pas dicari-cari, Dimas ini udah duduk diem bengong di pinggir pantai. Dipanggil-panggil sampai diajak ngomong juga gak ngejawab. Pandangannya beneran kosong si Dimas itu. Tapi ya untungnya gak lama dari situ Argani balik ke rumah terus nenangin Noval. Pokoknya makin hari Dimas ini makin aneh. Tiap malam katanya Dimas ini tuh sekarang kalau tidur posisinya beneran harus ngadep jendela yang ngarah persis ke arah laut. Dari situ Noval jadi mulai khawatir sama Dimas. Diem-diem dia masuk ke kamarnya buat semacam ngebongkar tas sama lemari gitu. Dan tahu apa yang ditemuin? Ada kain hijau yang dilipat gitu di dalam laci lemari Dimas. Pas coba ditanya ini dari siapa, Dimas pokoknya cuma jawab, waktu upacara dia bilang kain ini buat aku, kata gitu. Dia siapa coba? Nggak tahu kan? Kondisinya pokoknya udah mulai nggak enak. Noval sama Argani sepakat buat nyimpen kain hijau tadi buat besok dikasih ke sesepuh desa. Tapi belum juga ganti hari nih. Malam itu persis tuh malam purnama. Angin laut tuh masuk ke dusun beneran kayak nafas panjang gitu, dingin banget. Tepat jam 2 pagi, brak, pintu rumah tuh kebuka gitu aja. Noval sama Argani refleks bangun dari tidurnya dan sadar kalau Dimas nih udah gak ada di rumah. Panik dong mereka berdua. Detik itu juga Noval sama Argani langsung keliling sekitar rumah buat nyari si Dimas, tapi gak ketemu juga. Mereka langsung lari nyusurin pantai, dan jauh di garis ombak kelihatan ada siluet badan jalan pelan gitu. Secara postur mirip banget sama Dimas. Tapi dari arah belakangnya pelan-pelan muncul sosok perempuan berjubah hijau, nggak nyentuh pasir, tapi rambutnya tuh ngejuntai menyapu air. Kesannya jadi kayak kejar-kejaran gitu sekarang. Noval sama Argani nyepetin larinya, tapi sosok itu tuh kayak langsung nyengkram siluet Dimas, ditarik, terus dijatuhin aja gitu ke arah depan, kegulung ombak terus hilang. Pas Noval sama Argani sampai sana, cuman kesisa gulungan kain hijau aja, basah, dan di atasnya tuh ada bunga melati. Di keesokan harinya, Noval sama Argani minta tolong warga sekitar, bahkan sampai tim SAR juga, buat ikutan turun nyariin Dimas. Tapi ya tetap aja, 3 hari mereka nyari, itu nggak ketemu jejak Dimas sedikit pun, bahkan sampai sekarang. Dan yang diingat sama Noval juga Argani, itu cuman pesan dari sesepuh dusun itu. Kalau yang memanggil sudah mengambil, tidak akan dilepas. Anjir. Kecuali ada yang menggantikan. Nah, kenapa si Noval share cerita ini? Karena beberapa hari lalu, dia tuh dapat foto dari warga setempat. Foto upacara yang sama tahun ini. Dan di belakang barisan orang yang nganter sesajen, katanya udah berdiri siluet laki-laki dengan wajah yang cukup familiar, tapi matanya tuh ketutup sama daun pandan
dan tangannya itu lagi genggam kain hijau. Anjir, jadi bisa dibilang sekarang si Dimas itu tuh jadi kayak semacam tahanannya Nyi Roro Kidul. Iya, entah Nyi Roro Kidul atau kuntilanak hijau atau siapapun, tapi bisa jadi sih sampai kalau misalkan kita percaya sama kata-kata sesepuh dusunnya ya, sampai ada yang menggantikan mungkin. Kalau lawan lo dan Nyi Roro Kidul sih susah lepasnya sih itu. Cerita pengalaman liburan pembawa petaka pertama bakalan gue bacain Nat. Ini adalah kiriman dari sebut aja namanya Dimas. Yang kebetulan beberapa tahun lalu dia tuh mutusin buat liburan bareng sama pacarnya namanya Ajeng ke salah satu pantai di pesisir selatan Pulau Jawa. Oke. Nah tapi nggak cuman pantai biasa gitu Nat. Dia beneran sengaja buat nyari pantai yang notabene tuh nggak ada yang datengin gitu. Beneran kayak nggak rame, nggak mainstream. Pokoknya bisa dibilang kayak ini hidden gem beach gitulah. Oke, ya. Dan setelah beberapa hari riset, mereka akhirnya nemu tuh ada salah satu artikel aneh tanpa ada nama penulisnya ya. Di artikel ini bilang kalau ada satu pantai yang katanya alami, belum terjamah, dan nggak ada di peta. Jadi cocok tuh. Makanya detik itu juga akhirnya Dimas sama Ajeng akhirnya sepakat buat pergi ke sana. Bahkan saking niatnya, Dimas sama Ajeng ini pergi ke sana naik kereta ke stasiun terdekat di pantai itu. Terus sewa motor buat seolah-olah kayak touring gitulah ke lokasi pantainya, kayak motoran 1 berdua gitu. Buat Dimas perjalanan ke pantai ini tuh kayak aneh banget rasanya. Jalanannya kecil, berliku-liku, dan makin lama jadi kayak makin sempit gitu. Tapi di sini dia tuh masih positive thinking, sambil dia mikir kayak, oh ya namanya juga pantai hidden gem gitu kan, pasti kan ya jalannya rada repot gitu. Pas nyampe beneran Nat, pantainya tuh indah banget, pasirnya putih, luas, terus ombak itu gede. Tapi beneran gitu, pantai itu beneran kosong, nggak kelihatan ada satupun orang ke sana. Bahkan sinyal HP di sana aja pun juga hilang gitu. Tapi karena ngeliat kondisi pantai yang bagus banget gitu, Dimas jadi langsung kayak semangat lah dan mutusin buat nginep dan ngecamp di sana selama 3 hari 2 malam dari hari Jumat ke Minggu. Oke. Siang ke sore di pantai itu semua baik-baik aja, senang aja tuh mereka berdua tuh ngobrol segala macem, main pantai, kesannya kayak private beach gitulah. Nah tapi perasaan aneh tuh baru muncul persis di malam pertama Dimas sama Ajeng camp. Dimas sama Ajeng itu tuh di sana lagi duduk santai depan pantai, depan tenda gitu. Terus Ajeng ngomong, "Mas, ini pantainya kok kayak terlalu tenang ya?" Dan gak selang lama dari Ajeng ngomong kayak gitu, tiba-tiba dari kejauhan kedengeran Nat, ada kayak suara gamelan halus banget seolah-olah tuh datang dari tengah laut. Nah Ajeng tiba-tiba gelisah tuh di situ. Ajeng nanya lagi lah ke Dimas, "Mas, ini suara dari mana ya? Siapa coba yang mainin gamelan tengah malam kayak gini?" Nah sebenarnya Dimas tuh juga agak panik, tapi dia sebagai cowok lah coba nenangin pacarnya gitu. Dia bilang gini ke Ajeng, "Mungkin ada warga sekitar sini kali lagi ngejalanin ritual, Jeng." Nah padahal pantai di sana tuh beneran kosong, gak ada siapa-siapa. Dimas akhirnya langsung ngajak Ajeng buat masuk ke tenda buat istirahat. Tapi tau gak Nat, pas Dimas lagi jalan, sesekali tuh dia kayak ngelihat ke arah belakang, ke arah laut. Katanya samar-samar, di tengah turunnya ombak itu, Dimas tuh beneran kayak ngelihat ada kepala-kepala orang, mukanya tuh nggak ada, kayak kosong gitu rata, pada pakai belangkon, kayak lagi duduk sila sambil mainin gamelan di tengah laut. Anjir. Jadi kayak ngambang gitu, gila kan? Wow. Pokoknya tuh Dimas di situ langsung masuk lah, buru-buruin Ajeng masuk ke tendanya dengan perasaan nggak tenang. Dan suara gamelan itu nggak hilang-hilang. Dimas sama Ajeng di sini tuh jujur beneran takut banget. Dia pengen kabur detik itu juga. Tapi ya mereka takutnya pas keluar tenda malah dihadang sama sosok-sosok itu gitu. Takutnya malah bahaya kan. Jadinya di malam itu mereka mutusin buat langsung tidur aja lah, sambil terus-terusan baca doa. Masih di malam yang sama, sekitar jam 2 pagi dini hari, Ajeng nih kebangun, kata Dimas. Ajeng bilang pengen pipis, jadi dia nyarilah tuh kayak keluar tenda buat nyari semacam pohon buat pipis di sana. Dan karena udah nggak ada suara gamelan, akhirnya Ajeng berani buat keluar tenda sendirian. 5 menit, 10 menit ditungguin sama Dimas, tapi kok Ajeng nggak balik-balik. Paniklah si Dimas. Dimas keluar tenda, buru-buru tuh buat nyari Ajeng. Pas lagi nyari Ajeng, Dimas ngeliat kalau ada bayangan berdiri di area pohon kelapa, berdiri kayak kaku ngadep laut, terus badannya tuh beneran diem aja. Pas dilihat lebih dekat lagi sama Dimas, ternyata tuh pacarnya Ajeng. Disamperin lah sama Dimas. Pas dipegang, Ajeng tuh matanya kayak melotot gitu, tapi pandangannya kosong Nat. Terus pelan-pelan si Ajeng tuh ngomong kayak gini, kayak bisik-bisik gitu, "Jangan nengok ke belakang, ke arah pantai." Di situ Dimas takut, tapi dia nggak mau pacarnya kenapa-napa. Pas Ajeng bilang kayak gitu, Dimas ngeyel, dia langsung nengok tuh ke arah pantai.
ke arah belakang dia. Dan tahu nggak, yang dilihat Dimas jelas banget ada Ajeng lagi pingsan persis di pesisir pantai. Wah. Anjir. Nah akhirnya Dimas sadar, yang di depan dia, yang dipegang sama Dimas itu bukan pacarnya dong. Betul. Dia nengok lagi ke arah si cewek itu, dan akhirnya Dimas sadar, di depan dia itu ada sosok perempuan kayak berdiri gitu, pakai mahkota tinggi banget Nat. Terus pakai kayak kain panjang, rambutnya hitam panjang menjuntai, tapi tatapannya beneran kayak kosong aja gitu, dan ternyata ini tanpa kelopak mata. Aduh, mampus. Wah, Dimas takut di situ, dia teriak ketakutan. Dia langsung buru-buru lari nyamperin Ajeng, beneran pacarnya ya, kan dia lagi pingsan tuh. Ngegotong Ajeng buat masuk ke dalam tenda. Dimas beneran mau bawa Ajeng pergi dari pantai itu sebenarnya. Tapi di tengah kondisi yang setengah sadar dan kelelahan itu, Ajeng tiba-tiba bilang kayak gini, "Pulangnya tunggu terang aja mas, ini belum waktunya kita pulang, mereka belum selesai, kita istirahat dulu ya." Nah jadi udah tuh, mau gak mau mereka lanjut istirahat lagi tuh di tenda. Tapi sejak kejadian ini, Ajeng tuh beneran aneh tingkahnya Nat. Dia tuh jadi kayak diem terus, matanya kosong, kerjanya cuma duduk sendirian ngadep ke laut. Nah setiap Dimas ngajak buat pulang, bahkan udah dipaksa tuh ya sama si Dimas buat si Ajeng pulang gitu, tapi Ajeng tuh selalu nolak. Dia bilang kayak, "Belum waktunya mas, mereka belum selesai, lagian kita kan emang rencananya baru pulang besok." Nah meskipun gitu, Dimas tuh beneran udah pengen pulang gitu, beneran udah packing pengen cabut. Bahkan sore itu pun juga Dimas coba ngecek jalur keluar dari pantai itu, tapi ternyata pas waktu masuk maghrib itu tuh kayak nggak ketemu jalan lebih. Nah katanya jalanan yang mereka lewatin waktu pas datang tiba-tiba udah hilang gitu aja. Beneran udah ketutup sama pohon, udah hutan banget gitu. Bahkan Dimas bisa ngeliat juga kalau di beberapa titik hutan itu kayak ada batu-batu nisan kecil gitu, kayak bertebaran di tengah-tengah pantai, di pesisir pantai gitu. Dimas tambah panik, dia buru-buru lari buat balik ke tendanya. Tapi di tengah perjalanan menuju tenda, Dimas tuh ngeliat dari kejauhan si Ajeng ini tuh udah berdiri anteng di garis ombak. Tapi kali ini gak sendirian Nat. Ada perempuan lain, pakaiannya kayak penari tradisional gitu, kulitnya pucat banget, dan mereka pada gak punya kaki. Anjir. Jadi kayak cewek-cewek berpakaian penari tradisional ini tuh kayak ngambang di atas pasir gitu loh. Dan mereka semua pada ngadep ke arah Dimas, senyum, terus kayak matanya hitam semua. Lo bayangin aja Nat, Ajeng di sini tuh bener-bener kayak tiba-tiba bisa joget Jawa gitu. Dimas langsung buru-buru nyamperin Ajeng. Dia jadi kayak balapan gitu sama sosok yang katanya muncul tiba-tiba dari tengah laut buat ngergetin ke arah Ajeng juga. Terus pas Dimas sama sosok ini udah sama-sama deket ke arah Ajeng, sosok ini tiba-tiba ngejerit lirih, kayak bayangan ngerembes keluar dari laut gitu loh. Pokoknya serem banget lah di momen itu. Dimas langsung buru-buru narik tangan pacarnya buat lari. Dan anehnya, kali ini tuh dia tuh ikut lari gak kayak kemarin-kemarin. Dia tuh berasa banget gemeterannya. Dan untungnya Dimas kan tadi gue bilang tuh, dia udah packing gitu kan, jadi tinggal cabut tuh. Dia larilah ke arah motornya buat langsung pergi detik itu juga. Terus di tengah-tengah lari, Ajeng ngomong, "Mas, aku lihat mereka pada nari di atas laut." Terus salah satu dari mereka yang pakai mahkota itu tuh ngeliat aku. Jadi sekarang dia ngikutin karena katanya dia mau minta pulang. Nah di situ tuh Dimas nggak dengerin kata Ajeng. Dia nyuruh Ajeng buat lari aja udah ke motor biar kita cepat berangkat, biar kita cepat pulang gitu. Lari, akhirnya mereka sampailah tuh di motor. Terus mereka cabut lah tuh, naik motor pergi dari pantai itu. Dan karena tadi jalanan masuk, yang tadi gue bilang ya, jalanan masuk ke pantai tiba-tiba hilang, akhirnya tuh Dimas kayak nekat aja tuh, bawa motornya nerobos hutan tanpa tahu arah pulang kemana. Sepanjang perjalanan, mereka tuh dengar ada kayak suara gamelan, tapi lagi-lagi lebih dekat, lebih keras, dan bahkan kayak lebih mencekam gitu. Di situ tuh Dimas sebenarnya takut banget, tapi udah dia random aja tuh ngebutin motornya biar dia udah nggak denger suara gamelan. Entah gimana, alhamdulillahnya Dimas sama Ajeng tuh akhirnya bisa sampai ke jalanan aspal tuh malam itu Nat. Di situ mereka ngeliat kayak ada warung kecil, langsung lah tuh mereka melipir buat istirahat. Nah mungkin karena kelihatan capek dan panik banget, makanya pas baru masuk warung itu, ada kayak penjaga warung itu langsung kayak ngomong, "Mas, dari pantai itu ya mas, harusnya jangan sampai malam kalau kesana mas. Mas datang ke sana kan, itu tuh tempat yang gak harus mesti didatengin. Itu pantai punya sang ratu, Nyai Roro Kidul. Waduh. Gak semua manusia boleh menginjakan kaki ke sana. Mas gak bawa bunga kan? Atau gak pamit juga kan mas? Ya pantas beliau marah. Untung aja mas masih boleh dikasih pulang, karena biasanya orang-orang yang datang ke sana nggak bisa balik lagi." Waduh. Anjir. Yang gue tahu juga katanya kalau ke sana tuh nggak boleh pakai baju hijau juga tau. Nah katanya iya, ntar bisa diikutin sama si Nyi itu karena kita ngikutin dia gitu, karena baju dia tuh warna hijau.
Iya benar-benar. Ini apesnya benar-benar apes sih, karena tujuannya kan pengen ke pantai yang sepi, hidden gem gitu kan. Iya. Jadi bikin parno sendiri gitu. Maksud gua kalau kita ngelihat film-film juga kan ada tuh banyak orang-orang pasangan-pasangan yang ke hutan belantara, terus tiba-tiba ntar adalah strangers datang ke gubuknya mereka atau apa. Wah, jadi makin parno sih buat gua ke tempat-tempat hidden gem gitu.